Rakernas Dewan Pimpinan Pusat IKI Kopin hasilkan program kerja buat kemajuan koperasi Indonesia. Dalam rangka upaya merumuskan program kerja 4 tahun ke depan, DPP IKI Kopin menyelenggarakan rapat kerja nasional mulai 8 hingga 9 Januari 2020. Acara yang diadakan di Five Hotel PGC Celilitan, Jakarta dibuka oleh Deputi Bidang Koperasi Ahmad Zubadi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Pembukaan juga dihadiri Rektor IKOPin Dr. Burhanuddin Abdullah, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dadan Indrawan, Ketua Yayasan Koperasi Muhammad Taufik, Pakar Koperasi Nana Sutisna. Rapat kerja nasional diikuti oleh seluruh pengurus DPP. Rakernas juga dilakukan secara hibrid atau Zoom meeting agar bisa diikuti oleh seluruh alumni maupun pengurus Dewan Pimpinan Daerah IKI Kopin di seluruh Indonesia. Menurut Ketua DPP IKI Kopin, Entis Sutisna, salah satu yang akan dibangun adalah membangun IKA yang solid dan membawa kejayaan alumni IKOPin. Ketiga, dengan pemerintahan. Keempat, dengan pergerakan koperasi. Kelima, dengan lembaga dan masyarakat. Itu adalah tagline kami setiap bekerja. Itulah yang akan menjadi landasan kami bahwa kami harus bersinergi dengan berbagai kegiatan itu. Nah, tagline satunya adalah kami ingin memastikan IKI Kopin ini adalah solid sehingga menjadi sebuah kejayaan sebagaimana yang kita harapkan dari para alumni. Langkah-langkah itu tentu kami sudah mulai merintis, sudah mulai melakukan. Yang pertama adalah pada saat Munas IKOPin kemarin, ini adalah luar biasa yang dipimpin oleh Ketua Panitia. Langkah awal sudah dilakukan, mulai kompaknya kita mulai proses Munas, lalu terbentuknya kepengurusan merangkul dua kubu yang saat Munas sempat terbelah dua, ujarnya. Hal lain yang telah dilakukan menggerakkan alumni yang aktif di berbagai instansi pemerintah maupun lembaga koperasi yang ikut membantu kegiatan kerja praktik KKN mahasiswa IKOPin. Muhammad Taufik selaku Ketua Yayasan Koperasi Indonesia dalam sambutannya mengatakan IKOPin harus diubah mengikuti perkembangan zaman dengan menjadi universitas koperasi. Dalam tahun ini, IKOPin akan sudah jadi universitas, maka sistem pendidikan juga harus direvisi. Misalnya mahasiswa semester 1 sampai 4 harus tinggal di asrama. Tujuannya untuk penguatan karakter unggul dan inovasi mahasiswa. Memperkuat pendidikan ke arah digital dan mewajibkan mahasiswa mengajar ke sekolah menengah umum agar pemahaman koperasi makin dikenal di kalangan pelajar. Hal lain yang sama juga disampaikan Rektor IKOPin Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI, berpesan kepada DPP IKI Kopin agar ikut berperan dalam pembangunan koperasi yang lebih luas. Saya melihat ke depan koperasi makin prospektif, tidak saja secara nasional tapi juga secara global. Ini yang harus kita optimalkan oleh IKI Kopin. Tentu ini adalah maka barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan bukan hanya perkoperasian, juga silakan terkait dengan ekonomi kerakyatan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Dari IKOPin, kami dari alumni, kita tersebar di seluruh Indonesia, ada juga dari luar negeri kita. Nah, tentu kita menyikapinya hal positif. Pasca pandemi, kami ingin membangun sinergitas dengan siapa saja, tentu dengan kampus, dengan jaringan perguruan tinggi, dengan pemerintah, dengan gerakan koperasi. Itu yang paling pertama yang poinnya. Tentu dalam bentuk apa? Tentu ini banyak hal yang bisa dilakukan. Kemarin kita diskusi dengan kementerian banyak program-program, misalnya pasca pandemi ini kan ekonomi akan bergerak nih. Ya kan, nah pada saat bergerak itulah kita salah satu institusi alumni koperasi di mana sekitar 60 sekian juta itu adalah pelaku ekonomi koperasi dan UKM, sekitar 61,4 juta orang, dan itu adalah harus kita bantu dalam hal apa? Pendidikannya,
konselingnya, pendampingannya, pelatihannya, sertifikasinya, dan lain-lain. Nah, ini tentu akan kami kolaborasikan dengan pihak kementerian. Saya kira itu salah satu poinnya. Ya, karena memang undang-undangnya koperasi itu termasuk objek entitas bisnis yang dapat dipilotkan. Ya, kita sudah mengusulkan untuk revisi undang-undang ini, dan kita sudah nyampaikan ke Kemenkumham secara resmi untuk dimasukkannya satu aturan yang memperlakukan ya koperasi ini agar tidak masuk atau tidak mudah dipilotkan, karena lalu pengaturannya kita harapkan equal dengan seperti halnya perbankan dan lembaga keuangan lain yang tidak bisa dipilotkan kecuali oleh pemegang otoritas. Bank misalnya dia hanya bisa dipilotkan oleh BI, masalah gitu kan Pak. Nah, koperasi, kemudian asuransi kalau nggak salah oleh OJK atau Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kalau koperasi ya kita ya Menteri Koperasi, tidak oleh ya segelintir orang yang intinya adalah kita bisa equal di sini, dan ini sudah kita sampaikan supaya dengan demikian tidak mudah koperasi dibawa dalam proses pengadilan PKPU dan menjadikan koperasi ini gagal bayar. Kan agak ironi, sebuah koperasi yang katanya adalah disusun berdasarkan asas kekeluargaan ini, tetapi kok kemudian anggotanya sebagai bagian dari keluarga itu mempilotkan. Orang lagi sakit kok mesti sebagai bagian keluarga, mestinya tidak. Makanya sebenarnya ini ada hal baru, saya kira anomali untuk di kita sekarang, bahwa koperasi bisa dipilotkan. Ini satu hal yang menurut saya semestinya secara konsep koperasi tidak mengenal istilah pilot. Saya kira sudah meningkatnya luar biasa. Kalau sebelum pandemi itu UMKM kita masuk koperasi yang onboarding itu tercatat sekitar 8,9 juta, sekarang sudah 16,3 juta. Ada kenaikan. Ada hikmahnya lah dari pandemi ini, bahwa untuk memang bisa bertahan di tengah pandemi, bisnis ini kemudian harus mampu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Salah satunya adalah kemampuan dari UMKM ini untuk onboarding digital. Dan sekarang ini menjadi program besar kita. Kita ingin mendorong koperasi-koperasi dan UMKM itu persoalan banyak juga SDM UKM. Oh iya pasti, karena UMKM kita kalau kita mau jujur basis pendidikannya kan mereka hanya menikmati pendidikan SD dan SMP, tidak mudah. Nah karenanya lalu keberadaan dari perguruan tinggi seperti Kopin menjadi kawasan terbuka bagi perjuangan koperasi di Indonesia, saya kira menjadi penting untuk memberikan pendampingan. Karena ya nyatanya 99,6% ekonomi kita itu ditopang oleh pelaku usaha mikro. Nyatanya memang itu yang sebagian besar informal. Dan karenanya untuk mereka bisa naik ya harus ada pendampingan. Kami mulai tahun kemarin kita sudah mencoba memperkuat program-program pendampingan ini. Ada program dilakukan oleh koperasi. Ya, kita instrumennya dilepas, koperasi tidak siap. Nah, sekarang ini kita yang dorong berkoperasi itu pilihan rasional. Karena tadi yang saya sampaikan, ada sambutan tadi, masyarakat yang mengalami keterbatasan secara individual, tidak mungkin mereka bisa terangkat ekonominya itu kalau tidak dikonsolidasi dalam sebuah entitas bisnis yang mampu memuliakan mereka.
Siapa itu? Ya koperasi yang mengkonsolidasikan, sehingga bagi saya terusnya berulang-ulang, bukan sekali dua kali saya menyerahkan rumah kepada anggota koperasi BRI di Banten itu. Sudah berulang-ulang. Ketika menyerahkan saya tanya, ibu usahanya apa? Usianya rata-rata udah atas 70. Usahanya berdagang sayuran. Berapa pendapatannya? 750.000 per bulan. Bagaimana mungkin dia bisa bermimpi memiliki rumah saja, nggak berani. Tapi dengan berkooperasi, karena ini betul-betul dibangun solidaritas yang kuat, apa yang tidak secara logika tidak mungkin dia bisa mendapatkan rumah tinggal yang layak dengan masuk dalam kooperasi. Sekarang 357 rumah sudah dihibahkan kepada anggota dan masyarakat. Punya tanggung jawab untuk membangun sosialisasi yang lebih luas dan memberikan sebuah gambaran baik tentang koperasi sebagai sebuah solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan, solusi bagi masyarakat yang memiliki kelebihan untuk berbagi, sehingga lalu di sini betul-betul bisa terbangun sebuah ekonomi berkeluarga.